Waktu atau termin jangka waktu pendek saja, sebetulnya sumber pendapatan baru yang terlihat atau yang bisa dilakukan seperti apa di bisnis hotel dan restoran, Pak Haryadi? Sejujurnya agak susah, Mas, agak sulit karena, apapun namanya usaha kita melakukan promosi, itu perlu waktu, jangka waktu melihat hasilnya itu paling cepat 6 bulan. Jadi kalau kita melakukan penetrasi suatu pasar, itu baru akan kelihatan hasilnya 6 bulan. Nah, situasi seperti ini tentu, tidak mudah langsung gitu ya, artinya kita switch, market-nya itu tidak mudah, karena jumlahnya signifikan, yaitu 40% tadi. Seperti itu, Mas Bram. Oke, oke, baik. Kalau misalnya begitu ya, dari momentum-momentum yang terjadi di tahun 2025 ini, apakah Anda juga melihat sebetulnya tidak banyak momentum yang bisa memaksimalkan untuk mensubstitusi dari 40% yang hilang? Atau Anda melihat masih ada harapan dengan momentum untuk meningkatkan pendapatan di bisnis hotel dan restoran, Pak Haryadi? Ya, jadi kami, kebetulan saya juga Ketua Umum GIPI ya, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Kami, di GIPI ini juga sedang melakukan program, kolaborasi di antara kami, terutama di sini dengan teman-teman, airlines, yaitu dari, Barindo, Board of Airlines Representative for Indonesia, sama INAKA. INAKA ini adalah asosiasi untuk penerbangan dalam negeri. Nah, ini kita sedang mencoba, bagaimana mencari terobosan program bersama untuk promosinya supaya lebih efektif dan lebih menarik orang untuk mau datang. Jadi ini kita lakukan dari masyarakat sendiri. Jadi dari pelaku-pelaku usaha ini, pelaku usaha pariwisata kita sekarang bergabung untuk memberikan fokus yang lebih besar untuk upaya ini. Jadi bukannya tidak ada, tapi memang perlu waktu dan kita masih melihat kemungkinan kita coba upayakan karena ini kan juga tadi saya sampaikan di kuartal pertama itu relatif lebih sepi, Mas. Jadi kita upayakan dalam kuartal satu ini kita all out untuk bagaimana melakukan penetrasi paling tidak yang regional. Untuk kawasan regional kita harapkan bisa lebih banyak yang datang ke Indonesia. Oke, kita harapkan bersama demikian, Pak Haryadi. Pak Haryadi, dengan adanya kolaborasi antar pelaku usaha begitu ya, apakah memang ada kolaborasi juga dengan pemerintah khususnya dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata untuk menyiasati begitu ya kondisi yang terjadi atau yang menjadi tantangan dari pelaku usaha saat ini, Pak Haryadi? Ya, Kementerian Pariwisata juga mengalami situasi yang cukup berat ya Mas ya, karena dia juga dipotong anggarannya kalau saya tidak salah hanya sekitar 700 miliar sekarang. Nah itu sangat minim, mereka habis hanya untuk membayar biaya operasional pegawai dan mungkin operasional untuk seperti listrik dan sebagainya ya. Jadi sangat terbatas sekali. Nah, yang kami lakukan dengan mereka lebih kepada karena dari teman-teman di Kemenpar, ya itu banyak yang punya pengalaman mengelola atau mendalami market-market tertentu, misalnya minat khusus. Nah seperti itu yang kami lakukan sharing ya, sharing koordinasi, sharing informasinya seperti apa. Nah itu kita lakukan gitu. Tapi kalau untuk program dalam arti kata mereka membantu promosi dan sebagainya, mereka pada posisi yang sangat berat juga masih. Jadi kita tidak bisa berharap untuk program bersama yang melibatkan anggaran. Tapi yang kita dorong adalah lebih kepada sharing informasi dan sharing network, itu yang penting. Nah itu nanti mudah-mudahan walaupun dengan segala keterbatasan kita masih coba untuk memaksimalkan apa yang kita punya. Demikian Mas. Oke, sebentar lagi kita memasuki masa Ramadan dan juga dilanjutkan Hari Raya Idul Fitri, Pak Haryadi. Apakah momentum dan peluang ini juga bisa dimanfaatkan untuk membooster begitu ya pendapatan dari sektor hotel dan juga restoran? Ya, tidak banyak, Mas. Jadi tidak banyak kalau tadi juga kemarin ya Ibu Deputi dari Kemenpar menyampaikan ada itikaf dan sebagainya, itu memang betul ada, tapi relatif jumlahnya terbatas, tidak besar. Jadi selama bulan Ramadan itu betul-betul okupansi ya memang sangat-sangat rendah. Memang ada beberapa hotel yang melakukan program-program seperti itu. Seperti di grup saya juga ada program seperti itu. Tapi jumlahnya itu relatif ya tidak seperti situasi kalau di luar bulan puasa gitu Mas. Kecuali nanti kalau mendekati Hari Raya Idul Fitri, 5 hari sebelum Hari Raya ya, untuk daerah-daerah yang tujuan pemudik ya pasti ramai Mas. Tapi kalau yang kayak seperti Jakarta, Surabaya, kota-kota besar itu relatif tidak banyak pengaruh. Demikian.
Oke, baik. Kami juga mengamati Pak Haryadi bahwa memang sejak pandemi COVID-19, sektor hotel dan restoran ini juga terjerembab cukup dalam begitu ya dari kinerjanya dan saat ini sudah mulai bangkit lalu dihantam kembali dengan aturan efisiensi dari pemerintah. Apa harapan dari sektor pelaku usaha untuk dapat melalui atau survive dalam tantangan-tantangan yang ada ke depannya ini dalam jangka waktu pendek? Pak Haryadi, silakan. Ya, ya jadi memang ya, mau tidak mau tadi saya sampaikan Mas, kita harus melakukan upaya-upaya efisiensi. Karena kita tidak bisa berharap bahwa pemerintah lalu serta-merta mereka melonggarkan anggaran ya. Saya tidak tahu persis. Walaupun situasinya kalau saya lihat secara umum ini memang agak mengkhawatirkan ya karena beberapa pos yang harusnya itu vital nggak boleh dipotong anggarannya gitu. Nah itu saya nggak tahu persis itu seperti apa. Tapi yang jelas tentunya kami berharap bahwa pemerintah segera bisa kembali berjalan normal. Tentunya efisiensi tetap diperlukan, tetapi tidak sedrastis seperti ini. Kita harapkan seperti itu. Pertama itu. Keduanya ya kami akan melakukan efisiensi secara juga akan mengikuti bagaimana perkembangan dari permintaan atau demand yang ada. Jadi kalau memang itu hilang ya kami akan sesuaikan. Misalnya hilang betul-betul 50%, ya kan kami akan pangkas biaya operasional kami sampai dengan 50% itu untuk kita bisa survive. Demikian, Mas. Oke, dan efisiensi ini kami harapkan juga tidak berdampak pula pada PHK begitu ya, karena memang job creation yang dilakukan oleh pemerintah juga ini juga turut mendukung begitu bagaimana penyerapan tenaga kerja Tapi mampu sulit, maksimal ke depannya. tapi sulit Mas, manakala ini kan kita Oke, juga pernah mengalami di tahun 98, mengalami waktu COVID ya. Kalau udah nggak ada tamunya kan nggak mungkin kita harus rasional harus melihat secara rasional biaya operasional kita gitu. Jadi kalau itu kan mau nggak mau, makanya ini juga saya rasa bukan hanya di sektor hotel dan restoran, semua sektor pasti akan melakukan hal yang sama. Gitu. Jadinya perlu juga diperhatikan oleh pemerintah untuk juga mereka cermati gitu. Ini kan sesuatu hal yang ya menurut pandangan kami juga gimana sih penyelenggara negara kok bisa tiba-tiba APBN tiba-tiba bisa short gitu ya. Lah kemarin-kemarin emang ngapain aja gitu kok sampai short gitu kan itu kan itu. Secara target pajaknya kan naik terus. Ya kan? Nah, ini kan kalau masyarakat berpikirnya berbalik kan repot. Wah, kalau begini kita bayar pajak, pajaknya penuh, pelayanannya seperti ini. Nah, kan panjang lagi itu ceritanya. Ya, jadi ini memang kita pada posisi short APBN ini tidak serta-merta juga kan, kan ada proses. Nah, itu yang mungkin masyarakat akan mengkritisi lah kemarin kemana, bagaimana pengelolaan anggarannya kok bisa seperti ini. Demikian Mas Bram.